Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bahan yang akan ditanyakan pada proses wawancara calon petugas editing coding dan petugas entry data serta petugas receiving batching pada kegiatan pengolahan dokumen sensus pertanian 2023. Apa saja yang ditanyakan dalam bahan wawancara? Karena kebetulan kami baru selesai mengadakan wawancara di mana pertanyaan-pertanyaannya itu ternyata adalah mengenai pertanyaan tentang diri kita sendiri dan kebiasaan kita selama ini. Yang pertama adalah pertanyaan diri yang pertama yang ditanyakan adalah mengenai seberapa jauh kalian mengenal apa itu BPS. Ternyata dari hasil wawancara itu ada petugas yang melamar untuk kegiatan entry data dan editing coding tidak mengetahui sama sekali apa itu BPS. Jadi ketika ditanya, apa yang kamu ketahui tentang BPS? Dia diam, tidak menjawab apa-apa, dan tidak tahu apa-apa. Lebih banyak diam. Sehingga oleh rekan saya yang mewawancara waktu itu diberitahu bahwa kalau mau melamar di suatu tempat, seperti apapun tempat itu, apalagi sesuatu itu belum kamu ketahui kerjanya apa, cari tahu dulu tentang tempat yang akan kamu lamar. Apa sih tempat itu? Ibaratnya cari tahu dulu latar belakangnya seperti apa tempat yang akan kita tuju untuk kita bekerja dalam kurun waktu yang mungkin bisa sebentar, mungkin bisa lama. Itu harus kita tahu dulu latar belakang dari tempat kita bekerja. Jadi teman-teman harus punya juga ilmu dulu, ilmu dasar. Apa itu si BPS? BPS itu secara gampangnya adalah badan yang mengurus masalah sensus. Baik sensus pertanian, sensus ekonomi, maupun sensus penduduk. Tapi BPS itu juga ada survei-surveinya. Surveinya apa? Apa yang kamu ketahui saja. Tapi kalau tidak tahu cukup katakan bahwa BPS juga menyelenggarakan survei. Dan setelah sensus dan survei, BPS adalah mengolah data hasil sensus dan survei tersebut, lalu mempublikasikannya. Ibaratnya ya, bagaimana menyebarluaskan agar data itu yang sudah diperoleh dari lapangan yang membutuhkan dana yang tidak sedikit, itu bisa dipakai pemerintah untuk kebijakan-kebijakan ke depannya. Itulah paling tidaknya bahan untuk kita menjawab apa itu yang mengenai apa itu BPS. Lalu pertanyaan diri yang masih di pertanyaan diri yang pertama adalah apa yang kamu ketahui tentang sensus pertanian? Sebenarnya ini adalah jawaban kalau kalian sering mencari-cari di Google, di YouTube, kalian akan tahu bahwa sensus pertanian adalah sensus mendata orang-orang yang bermata pencarian sebagai petani. Atau secara umumnya ya di 2023 ini adalah orang-orang yang mengusahakan tanaman pertanian. Konsepnya memang lebih luas sedikit. Tapi paling tidak kita punya dasar bahwa yang akan didata dalam sensus pertanian itu adalah petani. Dan yang dicari adalah komoditas-komoditas yang dijual oleh petani tersebut. Ya kalau bisa disebutkan ada berapa subsektornya atau sensus pertanian ini yang sensus yang keberapa setelah diadakan di Indonesia. Yang hanya seperti itu bisa dijadikan teman-teman jawaban bahwa ketika ditanya apa itu sensus pertanian, teman-teman bisa menjawabnya. Ya walaupun tidak terlalu lancar seperti yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, dia tidak terlalu lancar tapi dia terkesan sekali bahwa dia itu mengingat-ingat apa yang sudah dia baca. Artinya dia itu bukan tahu tapi dia mencari tahu gitu. Apa itu BPS? Lalu pertanyaan diri yang kedua adalah apa yang teman-teman ketahui tentang pekerjaan yang akan dikerjakan pada posisi yang dilamar. Jadi baik teman-teman itu melamar sebagai entry data, receiving batching, ataupun sebagai editing coding, teman-teman juga harus tahu sedikit, tidak sedikit banyaknya lah, apa sih yang akan teman-teman kerjakan ketika teman-teman editing coding, ketika teman-teman entry data, ketika teman-teman receiving batching, apa yang mau dikerjakan. Kalau editing coding, ya kita memeriksa dokumen dari lapangan, memperbaiki tulisan yang tidak rapi lah ibaratnya. Lalu kita juga melihat konsistensi itu di editing coding. Kalau di entry data kita menginput dokumen dari lapangan yang sudah diperiksa oleh tim editing coding, menginputkannya ke dalam aplikasi, lalu mengcleankannya dan mengkonfirmasi kepada kosekanya atau kepada PML-nya mengenai isian yang kita anggap itu butuh
dikonfirmasi lagi ke petugas lapangannya. Itu bagian entry data. Tapi kalau bagian receiving batching itu adalah tempat memasukkan dokumen dan membatchingnya, ibaratnya itu menyatukannya dalam satu aplikasi atau satu tempat lah, sehingga data-datanya baik berupa soft file, baik berupa hard copy nanti itu, dan dikelompokkan berdasarkan SLS-nya, desanya, kecamatannya. Nah, itulah namanya receiving batching. Paling tidak teman-teman juga tahu mengenai apa yang teman-teman akan kerjakan ketika melamar di posisi petugas pengolahan sensus pertanian 2023. Lalu pertanyaan diri yang kedua, masih di bagian apa yang kita ketahui tentang pekerjaan yang kita lamar, adalah ditanyakan kenapa kita memilih bagian itu. Maksudnya kenapa kita memilih editing coding, kenapa kita memilih entry data, atau kenapa kita memilih receiving batching. Teman-teman bisa menyebutkan alasannya kenapa. Bisa jadi karena teman-teman pernah ikut entry data sebelumnya, misalnya entry data Rexosec. Atau bisa jadi teman-teman itu pernah dulu itu ikut editing coding sensus penduduk, editing coding sensus pertanian juga yang 2013, atau editing coding kegiatan survei-survei BPS yang lain. Itu bisa teman-teman jadikan alasan kenapa teman-teman memilih posisi yang dilamar. Lalu pertanyaan diri yang ketiga adalah, apakah teman-teman itu punya pengalaman pada posisi yang dilamar? Ibaratnya tadi ya, kalau kita punya pernah dulu ikut entry data apa, sebutkan, terus ceritakan saja dulu saya entry data begini, terus banyak errornya, konfirmasi, lalu mengcleankan, itu ketika entry data. Ketika editing coding, ceritakan juga bahwa dulu saya pernah dulu melakukan editing coding dan menemukan tulisan yang tidak sesuai tanda, itu saya harus perbaiki, menghapus, menuliskan lagi, memeriksa konsistensi dan sebagainya. Itu teman-teman ceritakan ketika ditanyakan apakah punya pengalaman atau belum dalam posisi yang dilamar saat ini. Pertanyaan diri yang keempat adalah mengenai kesibukan teman-teman saat ini. Jadi itu untuk melihat apakah teman-teman itu bisa meluangkan waktu untuk melakukan editing coding, untuk melakukan receiving batching, atau untuk melakukan pengentrian data. Karena mau lihat waktu spare waktunya, lebih banyak yang luang atau lebih banyak yang digunakan untuk kegiatan lain. Ketika banyak digunakan untuk kegiatan lain, kegiatannya apa? Dan apakah bisa kegiatan yang lain itu nanti menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di BPS? Itu kenapa ditanyakan kesibukannya saat ini. Lalu pertanyaan diri yang kelima adalah biasa ketika petugas editing coding, sekarang mau petugas lapangan, itu juga akan terikat yang namanya kontrak dan ada targetnya. Kalau di lapangan sekarang desas-desus yang beredar adalah teman-teman harus mendapatkan minimal 120 kakak tani dalam bulan Juni agar nanti minimal 120 agar bisa dipertimbangkan untuk melakukan atau dikontrak kembali di bulan Juli 2023. Ini untuk petugas lapangan. Untuk editing coding, entry data, dan receiving batching juga ada targetnya. Target hariannya berapa, target mingguannya berapa, dan target bulanannya berapa. Semua harus tercapai karena dasar untuk pembayaran adalah target yang sudah ditetapkan di awal. Itu baru bisa dibayarkan sistem OB-nya. Karena kalau tidak mencapai target, dari bagian keuangan tidak berani memberikan atau mencairkan anggaran honornya, karena untuk bisa dicairkan honor ada standar yang harus ditetapkan, yaitu standar-standar yang akan teman-teman ketahui nanti ketika sudah proses pengolahan berjalan. Lalu pertanyaan diri yang kelima masih mengenai kontrak tadi adalah ketika target tidak tercapai, dan ini akan memungkinkan bahwa teman-teman itu hanya dikontrak sampai hari itu saja. Nah, itu sebenarnya kembali ke kebijakan dari BPS kabupaten kotanya. Apakah ketika target tidak tercapai itu langsung diputus kontraknya, atau diberikan toleransi waktu, spare waktu untuk menyelesaikan target yang harus dipenuhi tersebut. Nah, ini yang harus dipikirkan juga ketika target yang teman-teman punya itu tidak tercapai. Lalu pertanyaan diri yang keenam adalah mengenai kesiapan teman-teman ketika harus
meluangkan waktu Sabtu Minggu untuk melakukan entry data, editing coding ataupun receiving batching. Jadi ibaratnya nanti itu setiap hari teman-teman diperbolehkan datang untuk mengentry, untuk mengediting coding atau untuk receiving batching, tapi bukan berarti itu harus datang tiap hari. Dalam artian ketika teman-teman itu Sabtu Minggu ada acara, ya manfaatkanlah Senin sampai Jumatnya itu untuk melakukan kegiatan yang teman-teman lakukan, maukah itu editing coding, maukah itu entry data. Tapi ketika teman-teman Senin sampai Jumatnya juga itu teman-teman tidak bisa memanfaatkannya, lalu Sabtu Minggu juga teman-teman tidak bisa datang, itu akan mengakibatkan target yang tadi tidak tercapai. Makanya muncul pertanyaan ini, bagaimana kalau Sabtu Minggu nanti teman-teman diminta datang kembali ke kantor untuk melakukan editing coding atau entry data. Secara sepintas sebenarnya agak kejam ya kok dilihat Sabtu Minggu masih saja disuruh kerja gitu kan. Sabtu Minggu kan sebenarnya waktunya kita untuk rehat, untuk istirahat. Tapi yang terjadi adalah ketika dokumen untuk misalnya kita melamar sebagai editing coding, ketika dokumen untuk entry data itu kurang, yang akan dikejar adalah tim editing coding, karena dokumen tidak mungkin langsung masuk ke bagian entry data tanpa melewati editing coding. Nanti editing codingnya enak dong, nggak kerja, sementara entry datanya babak belur membenerin hasil dari lapangannya. Maka itu prosesnya harus berjalan sesuai dengan runtutannya nanti, nggak bisa langsung melompat ke entry data. Makanya di sini diharapkan pasokan dokumen untuk tim entry data itu terus ada, dan pasokan dokumen untuk bagian editing coding itu juga terus ada, sehingga semuanya seperti ban berjalan. Dokumen masuk, tim editing coding melakukan editing coding, lalu tim entry data menerima dokumen dari tim editing coding untuk juga menginput data-data itu. Jadi semuanya diharapkan dengan ban berjalan itu bisa selesai di bulan September nanti untuk entry data dokumen Sensus Pertanian 2023. Lalu pertanyaan diri yang ketujuh, ini juga agak berat, seperti kejam sebenarnya. Itu adalah pertanyaan, apakah teman-teman itu mampu memprioritaskan pekerjaan di BPS? Dalam artian ini dia pengen melihat, kalau terjadi sesuatu, misalnya ada yang sakit, itu bagaimana sih tanggapan teman-teman ketika teman-teman itu sebenarnya sudah dikontrak, harus mengerjakan tugas yang sudah diberikan, harus mengejar target harian, mingguan, tapi tiba-tiba ada anggota keluarga yang sakit atau teman-teman sendiri yang sakit. Apa yang harus teman-teman lakukan? Atau ada rencana cadangan apa teman-teman agar target tetap tercapai, lalu yang sakit itu tetap bisa dihandle, atau teman-teman sendiri yang sakit itu bisa lebih cepat sembuhnya, ibaratnya gimana ya, kerjanya masih bisa tapi sakitnya tidak terganggu gitu, ibaratnya seperti itu. Nah, sebenarnya memang agak kejam kalau saya lihat sepintas pertanyaan ini, tapi ini adalah sebenarnya posisinya itu adalah bagaimana teman mengkomunikasikan. Jadi ibaratnya komunikasi teman-teman dengan pengawas entry data, pengawas editing coding, dan pengawas receiving batching itu dibutuhkan. Ketika teman-teman tidak bisa masuk, beritahu alasannya. Ketika ada anggota keluarga yang masuk, kasih tahu juga alasannya. Sakitnya seperti apa? Dalam artian jangan dibuat-buat, nanti dibilangin, oh ada yang sakit gini, sakit parah, masuk rumah sakit gini. Taunya hanya alasan. Kenapa? Karena mau jalan-jalan. Nah, dan seperti itu sangat lebih baik dihindari. Karena kenapa? Karena kita mengatakan ketika ada seseorang sakit dan mengatakan yang kurang bagus, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Secara tidak langsung itu kita mendoakan orang tersebut agar orang tersebut sakit dan menjadi seperti apa yang kita katakan. Jadi ya kalau mau jalan-jalan, omong aja dulu, saya mau istirahat, mau merefresh sebentar, untuk hari ini saya nggak masuk, biar nanti saya bisa lebih fokus dan lebih segar ketika harus melakukan pekerjaan ini lagi di hari berikutnya. Itu jujur saja nggak apa-apa, yang penting sekarang dikomunikasikan. Ini kalau saya melihatnya di pertanyaan diri yang ketujuh ini yang seperti itu gitu. Tapi itu tadi, rencana cadangan tetap harus teman-teman siapkan. Karena kemarin waktu ada yang wawancara itu, ternyata ada yang mewawancara itu sekarang itu lagi tahap sidang skripsi. Bulan 8 nanti dia akan sidang skripsi tahap akhir ya.
Dan itu dia mengorbankan dua hal. Yang pertama dia akan sidang skripsi, yang kedua adalah menentukan apakah dia akan membayar SPP lagi di semester ke depan atau tidak. Jadi dari situ saya kasih tahu dia berat apa yang dia pilih. Ketika dia memilih pekerjaan sebagai pengentry data karena dia memang melamar untuk pengentry data, maka dia akan mengorbankan itu tadi pekerjaannya di BPS dan nama baik dia juga sebagai pengentry data selama ini, sama kewajiban dia kepada orang tua. Orang tua sudah membayarkan SPP, sudah menyiapkan dana untuk pendidikan. Nah, ketika dia tidak selesai di bulan 8 itu, sebenarnya dampaknya itu tidak hanya di bulan 8, tapi seumur hidup akan dia bawa. Jadi, di situ saya beritahu bahwa ini berat buat yang bersangkutan. Sementara orang BPS tidak akan mau tahu, dia sesibuk apapun orang tidak mau tahu, karena ketika dia sudah memilih, artinya yang bersangkutan itu siap dengan segala konsekuensinya. Dan apa konsekuensinya? Bisa jadi nanti skripsinya diundur karena pembahasannya belum selesai. Bisa jadi nanti apa yang dikerjakan untuk pengentrian data di BPS ini terbengkalai karena kenapa? Karena dia sibuk dengan skripsinya. Jadi sebenarnya dia berada di posisi si malakama, di mana dia maju kena, mundur kena. Tinggal dia mau memilih ke opsi yang mana. Nah, yang seperti ini harus dipikirkan kembali apa kesibukan kita dan apakah itu akan mempengaruhi orang banyak atau tidak kemudian harinya. Lalu pertanyaan diri yang ke-8, ini ketika tiba-tiba di tengah jalan diminta menaikkan target, kita siap atau tidak? Karena yang namanya target bisa saja tiba-tiba naik, karena pada kegiatan Sensus Pertanian 2023 ini jumlah warga pertanian itu belum diketahui berapa pastinya, maka belum bisa dikatakan target si A sekian, target si B sekian, belum. Karena kita harus tahu dulu totalnya berapa, baru bisa mengatakan targetnya berapa. Karena tiba-tiba target ini bisa naik, maka opsinya terbaru adalah kita harus lembur untuk menambah target agar target kita di minggu atau di bulan tersebut dapat terpenuhi. Dan ketika sudah lembur dan sudah dinaikkan target, itu juga nanti akan dibarengi dengan yang namanya permintaan dari pimpinan-pimpinan BPS-nya. Bisa jadi karena kenapa? Entry data nggak bisa jalan, kenapa? Editing coding belum mencapai target. Atau editing coding nggak bisa jalan, kenapa? Lapangannya belum masuk. Nah, yang seperti ini sebenarnya itulah yang dikatakan bekerja di bawah tekanan, karena kita diminta untuk menuruti keinginan pimpinan BPS dalam hal ini, tapi posisinya kita mau menurutinya itu kita juga mengandalkan orang lain, seperti mengandalkan pasokan dokumen dari lapangan, mengandalkan pasokan dokumen dari editing coding, dan sebagainya. Ini yang dikatakan di bawah tekanan. Lalu pertanyaan diri ke-9, ini khusus untuk petugas entry, di mana di sini ditanyakan, kalau di Reksosek 2022, ini sepertinya tidak ada pertanyaan ini, tapi saya kurang tahu. Di sini ditanyakan apakah yang bersangkutan itu benar-benar punya laptop dan siap digunakan. Karena kenapa? Lagi-lagi PC di kantor itu tidak banyak, sangat terbatas. Bisa jadi yang datang duluan yang pegang. Atau bisa jadi pengentry data tidak ada yang pegang. Karena kenapa? Karyawan BPS-nya yang megang. Karena mereka harus membuat atau membuat laporannya. Atau karena mereka harus mengeprint atau sebagainya. Dan ketika pun itu pun mereka tinggal dalam artian tidak bisa kita pakai penuh, karena tiba-tiba ada yang numpang, maaf numpang, saya mau numpang ngeprint, maaf sebentar mau numpang nyeken, maaf sebentar mau numpang ini. Jadi itu yang membuat kadang pekerjaan di pengentry data itu terputus-putus karena banyak yang harus menggunakan PC yang digunakan oleh pengentry data tersebut. Lalu pertanyaan diri yang ke-10 juga untuk petugas entry. Di sini ditanyakan apakah petugas entry itu bersedia jika waktu shiftnya dipindah ke shift lain. Jadi kalau petugas entry itu ternyata terdiri dari 3 shift. Shift 1 pagi, shift 2 siang, shift 3 malam. Jadi ketika dia shift 1, bersedia nggak dia nanti pindah ke shift 2? Atau dari shift 1 dia itu bekerja sampai dengan sore, jam 4, jam 3 mungkin gitu. Atau ketika dia shift 2, bisa nggak dia mulainya dari pagi saja agar target tercapai? Karena target pengolahan juga ada, itu September, sebelum minggu terakhir itu ditargetkan sudah selesai pengolahan, karena kemarin bahasanya mau
pembersihan. Ketika ada validasi sudah bisa dikirim, ketika ada yang mesti dibenerin sudah bisa dibenerin di bulan September itulah. Makanya di sini disiapkan opsi pertanyaan apakah si petugas entry itu bersedia dipindah shift atau tidak. Lalu pertanyaan diri ke-11 adalah pertanyaan juga untuk petugas entry, di mana di sini tanyakan siap berkomitmen tidak untuk menjaga kualitas data pengolahan BPS. Jadi ini dalam artian ketika ada yang error, apa sih yang teman-teman petugas entry lakukan? Apakah teman-teman akan benerin sendiri? Atau teman-teman punya cara lain? Nah itu ungkapkan saja apa yang akan teman-teman lakukan ketika ada dokumen-dokumen yang teman entry itu error. Lalu pertanyaan diri yang 11 juga yaitu adalah apakah petugas entry dan petugas editing coding juga sebenarnya nanti itu siap menerima pelatihan dan menjalankan SOP yang telah ditetapkan. Jadi seperti kegiatan lapangan BPS sebenarnya petugas pengolahan itu ada yang namanya briefing atau pelatihan. Nah ini juga harus diikuti karena dengan mengikuti ini kita sudah memberikan dasar awal untuk teman-teman nanti bekerja pada saat bulan Juli atau Agustusnya, apakah itu editing coding, apakah entry data. Nah itu juga akan diberikan pelatihan singkat lah ibaratnya ya, bagaimana cara mengerjakan apa yang akan kita kerjakan nanti. Lalu pertanyaan diri ke-12 adalah malah kita yang ditanya. Pertanyaan diri ke-12 ini ditanya apakah kita, teman-teman itu ibaratnya ada yang mau ditanyakan nggak tentang kegiatan yang teman-teman lamar. Apakah itu editing coding, apakah itu entry data, ada nggak yang mau teman-teman tanyakan. Bisa jadi teman-teman nanyakan kapan mulai kerjanya, atau bisa jadi teman-teman menanyakan kontraknya bagaimana. Itu apa saja yang mengganjal buat teman-teman, silakan ditanyakan pada kesempatan ini. Karena dikasih kesempatan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya udah, tanya aja, kan kita dikasih kesempatan buat nanya. Jadi kita tanyakan apa yang menurut kita itu bisa ditanyakan. Dan yang perlu teman-teman ingat juga bahwa dari 12 pertanyaan diri ini untuk petugas entry data, lalu kalau untuk editing coding ada kurang lebih 10 pertanyaan tadi, itu adalah bahan awal untuk penilaian. Karena bahan penilaian berikutnya adalah dokumen-dokumen teman-teman dari fotokopi, surat lamaran, ijazah, pas foto, lalu kelengkapan berkas lain yang diminta waktu pengumuman administrasi di awal. Jadi itu teman-teman juga harus persiapkan ketika pihak BPS Kabupaten Kotanya meminta untuk teman-teman membawa berkas-berkas tadi. Ingat ketika berkas-berkas minta dibawa, ya teman-teman kalau ada bahasanya screenshot itu di pengumuman awal, itu teman-teman print screenshotnya agar setelah di print itu teman-teman lampirkan dalam berkas lamaran yang dibawa nanti. Itu yang bisa saya bagi mengenai bahan wawancara petugas pengolahan dalam hal ini receiving batching, editing coding, dan entry data petugas pengolahan Census Pertanian 2023. Semoga informasi dari saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.